Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab qaulillahi kulla yaumin huwa fi sya'n. Bab tentang firman Allah surat Ar-Rahman ayat 29. Setiap hari Allah fi sya'nin. Ya, kalau kita baca terjemahan yang ada, fi sya'an dalam kesibukannya. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, itu ada perincian kata Mujahid kulla yaumin huwa fi sya'an, artinya min sya'nihi, kata beliau, yashfi maridhan wa yakshfi karban, dan seterusnya. Kata beliau, kata Mujahid, di antara sya'nihi, nggak tahu terjemahan pasnya itu, kalau kesibukan kayak ada yang ganjal, khawatir disifati Allah dengan hal tersebut. Ya, cuma kalau baca terjemahan memang demikian. Apa yang pas itu? Allah kulla yaumin fi sya'nihi. Setiap hari dalam perkaranya, perbuatannya. Apa di antara perbuatan Allah? Yaitu tadi, Allah menyembuhkan yang sakit. Allah mengentaskan kesulitan, kesusahan, dan seterusnya. Itu kalau ditafsirkan oleh para ulama as-salaf. Artinya kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam perbuatannya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini masih ada kaitan erat dengan kalamullah, dengan sifat Allah al-kalam. Kemarin sudah kita sempat singgung, kalamullah itu qadimun naw hadithul ahad. Itu kata ulama ahli sunnah wal jamaah. Asal sifat kalamullah itu sudah ada sejak dahulu kala.
Tapi kapannya Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ana tanya ya, mana yang lebih baru turunnya antara Alif Lam Mim Dalikal Kitab dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Mana yang lebih baru turunnya? Hah? Betul, yakin. Itu surat pertama dalam Al-Quran loh ya. Hah? Namun yang kita maksud dari sisi turunnya. Yang lebih baru Alif Lam Mim Dalikal Kitab dibandingkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang diturunkan lebih dahulu. Paham ya? Maka di sini ada istilah, ada ayat yang lebih dulu Allah turunkan dibanding yang lainnya. Maka yang lebih terbaru itu namanya yang kita baca kemarin muhdats. Bahwasanya ada ayat yang lama diturunkan, ada yang terbaru. Ini yang diingkari oleh sebagian kelompok ahli al-bidah. Di antaranya yang sudah antum pelajari sejak mungkin waktu TK bahkan sampai mungkin kuliah, yaitu sifat 20. Ya, wujud qidam baqa mukhalafatulil hawadits. Mungkin secara sekilas nggak ada masalah, namun kalau mau didalami masalahnya banyak. Di antaranya mereka menamakan Allah dengan qadim. Sifatnya apa? Qidam, wujud qidam. Ya. Kata para ulama tidak ada dalil yang menjelaskan, menyebutkan nama Allah itu Al-Qadim. Coba cari dalam Al-Quran ada enggak? Nama Allah apa? Al-Qadim. Atau sifat Allah Al-Qidam. Coba lihat. Padahal kaidah ulama ahli sunnah mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bi Rasul sallallahu la natajawazul kitab wa sunnah. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya atau yang disifatkan Rasul sallallahu tentunya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus berdasarkan dalil. Kita mengatakan Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, dalilnya ya dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah punya nama Al-Malik, dalilnya ya apa? Huwallahu ladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus dan seterusnya. Ini akidah atau manhaj Ahlussunnah dalam al-akidah. Tidak menetapkan nama dan sifat Allah kecuali dengan dalil. Adapun mereka tidak. Kita tanya mana dalil nama Allah Al-Qadim? Mana dalil nama Allah Al-Qidam? Tidak ada. Paham? Dari kesalahan pertama inilah muncul kesalahan-kesalahan berikutnya. Apa di antaranya? Yaitu tadi mukhalafatulil hawadits. Hawadits itu Allah tersifati dengan sifat-sifat yang beda dengan makhluk yang hadis, yang baru. Paham? Mereka mempunyai keyakinan sifat-sifat Allah itu tidak ada yang baru. Yang baru itu sifat makhluk. Kata siapa? Mereka siapa? Ahlul bidah. Paham ya? Hati-hati jangan ketukar. Ya? Kata mereka, Allah itu tidak boleh tersifati dengan sifat-sifat yang baru. Karena mereka sudah punya rumus tadi, mukhalafatulil hawadits. Meskipun kalau ditanya, apa dalilnya? Laisa kamislihi syai'. Tapi kalau mungkin kita mengambil ungkapan Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu ucapan yang hak, namun di baliknya ada apa? Kebatilan. Mereka mengatakan Allah nggak sama dengan sesuatu, namun maksud mereka Allah tidak boleh disifati dengan sifat
wajah, tangan, istiwa, dan seterusnya. Karena menurut mereka itu sifatnya apa? Makhluk, gak layak bagi Allah. Itu maksud daripada mukhalafatul hawadits. Di antaranya sifat atau kata-kata baru. Hawadits, Allah itu mukhalafatul hawadits sifatnya. Gak sama dengan yang baru. Paham? Paham gak? Karena Allah itu qadim, sifatnya qidam. Dia tidak ada sifati dengan sifat apa? Yang baru. Paham dari sini? Ini akidah mereka. Pokoknya istilah baru tidak boleh disifatkan kepada Allah. Paham? Nah, maka di sini Imam Bukhari ingin membantah mereka. Bahwasanya setiap hari Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah fa'alul lima yurid. Secara akal sehat saja, ini setelah kita pakai dalil ayat, pakai dalil akal. Ya, sudah sering kita sampaikan, dalil akal bukan ditiadakan secara mutlak. Dalil akal dipakai kalau sesuai dengan an-nakal. Dalil nakal sudah jelas. Allah kulla yaumin fi sya'an. Tentunya yang lahir tahun 90-an itu ya lebih lama dibandingkan yang apa? Lahir tahun 2000-an. Betul tidak? Yang tahun 2000 lahirnya baru. Allah ciptakan. Ini sifat Allah al-khalq. Paham? Allah ketika menciptakan yang tahun 2000, ini lebih baru daripada yang apa? Paham toh? Ada sudah apa? Maklum sebetulnya bagi yang punya akal sehat. Allah kulla yaumin fi sya'an. Demikian pula sampai detik ini. Ada yang Allah ciptakan. Betul tidak? Ini apa? Sesuatu yang baru yang Allah ciptakan. Beda dengan yang tahun 90, 2000 kemarin itu. Paham ya? Itu yang dimaksud oleh para ulama. Allah kulla yaumin fi sya'an. Allah tersifati dengan sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendaknya. Kapan Allah berkehendak, Allah berbuat, Allah tersifati dengan sifat tersebut. Yang Allah ciptakan sekarang itu yang baru. Paham? Itu yang mereka ingkari. Padahal Allah mengatakan dia ya memiliki sifat-sifat yang apa? Sudah ada sejak dahulu, tapi kapan itu diwujudkan? Ini berkaitan dengan apa? Nah, dengan kehendaknya. Paham Tom? Paham enggak? Ini memang agak butuh konsentrasi. Butuh apa? Keseriusan. Makanya kita perlu ulang-ulang. Intinya Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin fi sya'an. Setiap hari dalam perbuatannya yang dulu tidak sama dengan yang apa? Yang sekarang. Allah dulu menciptakan si B, kemudian sekarang Allah matikan misalnya. Beda perbuatan yang kemarin dengan yang apa? Yang sekarang. Kulla yaumin fi sya'an. Allah yu'izzu wa yudhillu sesuai dengan kehendaknya. Paham? Paham tidak? Nah, ini juga berkaitan dengan kalamullah, dengan Al-Qur'anul Karim seperti yang kita sampaikan tadi. Ayat Alif Lam Mim Dzalikal Kitab ini lebih baru dibandingkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dari sisi diturunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Itu yang mereka ingkari. Ini sebetulnya mengingkari apa? Matahari di siang bolong. Dan memang susah menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Betul tidak? Hah? Taudhihul wadihat min as'abil muskilat, kata para ulama. Menjelaskan yang paling jelas itu seperti apa? Ya, masalah problematika yang paling sulit. Contoh, kata para ulama. Antum tolong jelaskan apa definisi air. Ada yang bisa? Apa itu air? Nah, susah kan? Padahal tiap hari antum nggak mungkin lepas daripada. Tapi ini yang dikatakan tadi, menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, termasuk yang paling sulit oleh dijelaskan. Betul enggak? Ya. Kalau mau lebih jelas lagi ya sudah, kita ambil air, inilah air sudah. Nggak usah didefinisikan. Sama dengan tadi. Allah kulla yaumin fi sya'an. Namun diingkari oleh ahli al-bidah. Bahwasanya perbuatan Allah itu nggak ada yang hadis. Kalamullah nggak ada yang baru. Paham? Maka Imam Bukhari membantah mereka.
Allah kulla yaumin fi sya'an. Di antaranya dalam ayat berikutnya, ma yatihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin. Tidaklah yang datang kepada mereka min dzikrin, kata para ulama tafsir, min Quran. Tidaklah yang datang kepada mereka dari Al-Quran yang diturunkan dari Rabb mereka muhdatsin, yang baru. Allah mensifati Al-Quran itu sesuatu yang muhdats, yang baru jika dibandingkan dengan Taurat wal Injil. Paham enggak? Tentunya kalau orang yang sehat akalnya, mana yang lebih baru? Al-Quran, Taurat, Injil, atau Zabur? Jelas. Paham ya? Cuma mereka nggak mau menggunakan kata-kata apa Al-Quran itu sesuatu yang baru. Karena kata mereka sesuatu yang baru itu punyanya makhluk. Allah nggak tersifati dengan sifat apa? Naudzubillahi min dzalik. Allah sendiri mengatakan, ya, bahwasanya min dzikrim min rabbihim muhdatsin. Meskipun nanti akan disampaikan sesuatu yang baru, yang itu dari sifat Allah, nggak sama dengan sesuatu yang baru dari apa? Makhluk. Sama dengan semua sifat Allah. Allah punya sifat pendengaran, makhluk punya sifat pendengaran, namun nggak sama hakikatnya. Paham? Cuma itulah kelompok ahlul bidah, diantaranya al-Asy'ariyah. Mereka mungkin niatnya ingin mensucikan Allah, namun kebablas sampai menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Allah sendiri mengatakan Al-Quran itu muhdatsin, sesuatu yang baru jika dibandingkan dengan Taurat wal Injil, seperti yang sudah kita sampaikan dari surat apa kemarin itu. Nah, bahwasanya Al-Quran lebih baru daripada Taurat wal Injil. Surat Al-Ahqaf, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Jin-jin mengatakan, wahai kaum kami telah mendengarkan Al-Quran yang diturunkan setelah Taurat. Al-Quran muhdats, sesuatu yang baru. Tapi beda dengan apa? Sifat makhluk yang baru. Karena ini nanti akan berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Ma yudhafu ilallah laisa kama ma yudhafu ila al-makhluk. Apa yang disandarkan, diidofahkan, dinisbatkan kepada sifat Allah beda dengan yang dinisbatkan kepada sifat apa? Makhluk. Ini sebetulnya nggak jauh beda dengan sifat-sifat yang lain yang mereka apa? Nafikan, yang mereka takwilkan. Mereka menafikan sifat apa? Al-wajh, al-yad, al-istiwa dengan alasan kalau ditetapkan itu nanti akan menyerupai apa? Makhluk. Mereka punya kaidah mukhalafatul hawadits. Allah itu sifatnya nggak sama dengan makhluk. Tapi sudah kita sampaikan mereka sifatnya mencela-menceli. Mereka punya kaidah Allah itu tidak tersifati dengan sifat makhluk. Iya, contohnya apa? Kalau mereka mengatakan seperti sifat wajah. Kenapa kau nggak mau menetapkan sifat wajah? Iya, karena makhluk punya sifat wajah. Nah, kalau kita kejar, kita bantah, loh, kalian menetapkan Allah punya sifat pendengaran. Bukankah manusia juga punya sifat pendengaran? Maka mereka menjawab, beda pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Loh, kok nggak dari tadi ngomong apa? Wajah Allah beda dengan wajah makhluk, selesai masalah. Paham ya? Itulah mencela-mencelinya ahli al-bidah dalam masalah sifat-sifat Allah. Mereka punya kaidah mukhalafatul hawadits. Itu sesuai dengan akal mereka. Yang dirasa akal mereka nggak cocok, mereka nafikan, mereka takwilkan. Yang cocok dengan logika mereka, mereka tetapkan. Di antaranya tujuh sifat. Paham ya? Di sini ketika nggak cocok dengan akal mereka, mereka nggak mau menetapkan di antara sifat Allah itu ada yang hadis, yang baru. Paham? Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat pertama, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Barangkali Allah mengadakan setelah perceraian talak itu
sesuatu yang baru. Yuhditsu. Allah sendiri mengatakan. Allah yang mengadakan. Ya, ini masalah ya kalau dalam sambungan ayat sebelumnya ini berkaitan masalah apa? Perceraian antara suami dan istri. Bahwasanya setelah ada perceraian, barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu yang baru. Ya. Entah istri itu nikah dengan yang lain, kemudian apa terjadi sesuatu apa yang baru dari kesengsaraan menjadi kebahagiaan atau yang lainnya. Ini kata para ulama, Allah mengadakan sesuatu yang apa? Yang baru. Yuhditsu, ahdatsa yuhditsu. Paham ya? Ini yang Allah firmankan, namun mereka tidak mau apa? Mengimaninya. Ada perbuatan Allah yang apa? Hadis. Allah yang mengatakan demikian. La'alallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kemudian ini yang paling penting kata Imam Bukhari, wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhluqin. Sesuatu yang baru yang dinisbatkan kepada Allah tidak sama dengan yang dinisbatkan kepada apa? Makhluk. Paham? Paham enggak? Nah, liqauli ta'ala laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Kalau ada kata-kata yang sama antara yang dinisbatkan kepada Allah dengan yang dinisbatkan kepada makhluk, namun hakikatnya tidak apa? Tidak sama. Sama dengan permasalahan surga dan dunia ini. Kata Abdullah bin Abbas, ma fid dunya mimma fil jannah ilal asma. Tidaklah kesamaan antara yang ada di dunia dengan yang di surga kecuali hanya nama saja. Di surga ada buah delima, di dunia ada buah delima. Apakah sama? Gak sama. Dalam segi apa? Hakikatnya. Karena Rasul mengatakan, Allah berfirman, a'datu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh di surga apa yang tidak pernah mereka lihat dengan kedua mata. Antum sudah pernah lihat delima enggak di dunia ini? Pernah. Tapi apakah sama dengan yang di surga? Tidak sama, itu kaidahnya. Ini antara makhluk, ya. Delima makhluk, entah di dunia maupun di surga. Namanya sama, hakikatnya enggak sama. Apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq, lebih aula lagi, lebih utama lagi. Karena Allah mengatakan, laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Demikian pula dalam masalah al-hadath, bahwasanya sesuatu yang baru, yang dinisbatkan kepada Allah, tidak sama dengan yang dinisbatkan kepada apa? Makhluk. Paham, Tom? Kemudian sedikit faedah dari ayat ini, kata para ulama, ini dalil at-tasfiyah muqaddamatun ala tarbiyah. Laisa kamisli, memurnikan Allah dari penyerupaan terhadap apa? Makhluk, tasfiyah. Membantah syubhat. Ya. Wa huwa samiul basir, menetapkan tarbiyah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa qala Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengadakan yang baru dari perkaranya apa yang Dia kehendaki. Ini jelas. Allah tersifati dengan apa? Ini. Yuhditsu, mengadakan sesuatu yang baru. Maka sesat orang-orang yang mengatakan Allah tidak memiliki sifat-sifat yang tersifati dengan hal-hal yang baru ini. Meskipun secara asal tadi, secara asal sifat Allah itu sudah ada sejak dahulu. Namun yang berkaitan dengan kapannya itu terjadi, itu sesuatu yang apa?
yang baru. Paham ya? Kemudian dari Abdullah Mas'ud dari Rasulullah SAW, dan kata Rasul, wa inna mimma ahdatsa alla takallamu fis shalah. Di antara yang Allah adakan yang baru, ini berkaitan dengan nasikh wal mansukh. Awal-awal diwajibkannya sholat masih boleh apa? Berbicara. Namun terakhir yang terbaru kata Rasul, dan di antara yang Allah adakan yang baru, yaitu kalian dilarang berbicara ketika sholat. Rasul yang mengatakan, di antara apa? Yang Allah adakan yang terbaru. Rasul mengatakan, yang terbaru dari apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala di waktu itu ya. Ya, di waktu diturunkannya wahyu ini. Wa inna mimma ahdatsa alla takallamu fis shalah. Sekali lagi, ini bantahan kepada kelompok-kelompok ahli kalam, ahli bidah yang mengingkari sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kaifa tas'aluna ahlal kitab an kutubihim wa indakum kitabullah aqrabul kutub ahdan billah taqra'unahu mahdan lam yushab. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini kalau antum baca dalam kitab tafsir, ini berkaitan dengan surat Al-Anbiya tadi. Surat Al-Anbiya ayat yang kedua. Tidaklah yang datang kepada mereka dari Al-Quran, dari Rabb mereka yang terbaru, muhdatsin. Kata Abdullah bin Abbas, bagaimana kalian bertanya kepada ahli kitab tentang kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil, sedangkan di sisi kalian ada kitab Allah Al-Quran yang paling baru. Paham? Ini penjelasan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab Allah yang terbaru. Ini yang diingkari oleh ahli al-kalam. Mereka tidak mau mengatakan Al-Quran itu apa? Hadithun. Padahal itu sekali lagi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala muhdatsin. Takra'unahu, kalian membaca Al-Quran yang murni mahdon, yang belum ada dan tidak pernah akan ada kecampuran dengan yang lain. Tidak ada kotoran yang mengotori Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Taib. Sebelum kita lanjutkan, paham pembahasan ini? Coba Anda tanya. Boleh nggak mensifati Al-Quran itu muhdats? Mana dalilnya? Itu surat 6. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bolehkah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sifat-sifat yang tadi muhdats. Mana dalilnya? Kalau tadi kan berkaitan dengan kalam Allah, sekarang dengan apa? Sifat-sifat Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Demikian pula dalam ucapan Rasulullah SAW tadi, innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha'. Loh kan mukhalafatul hawadits. Gimana jawabannya? Loh kan antum belajar mukhalafatul hawadits. Sifat Allah itu menyelisih apa? Hal-hal yang baru. Gimana jawabannya? Yang disebutkan kepada Allah tidak sama dengan yang Taib, ditambung dulu. Ada jawaban yang lain. Kenapa? Kenapa? Apa itu? Taib, yang kedua. Yang ketiga jawabannya apa? Taib, ahsanta. Kata-kata mukhalafatul hawadits itu kalimatu haqqin lakin urida biha al-batil. Ucapan yang hak, namun apa di baliknya ada
kebatilan. Yang mereka maksud apa yang nggak cocok dengan logika mereka, mereka apa? Nafikan, dan dengan alasan Allah nggak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Padahal ditambah lagi poin yang kedua, padahal kata-kata hadas yang dinisbatkan kepada Allah nggak sama dengan yang baru dari apa? Makhluk. Paham dong? Jadi jawabannya tidak salah, cuma perlu dirangkai dalam satu kesatuan, yaitu tadi mukhalafatul hawadits. Itu kalau mau diperinci lagi, kata-kata al-hawadits itu lafadz mujmal. Apa yang antum maksud dengan hawadits itu? Maka kalau disampaikan al-hawadits itu adalah penyerupaan terhadap makhluk, itu kita nafikan. Tapi kalau sesuatu yang baru secara mutlak dinafikan dari Allah, ini kita tidak menerimanya. Karena Allah mengatakan tadi bahwasanya kulla yaumin huwa fi sya'an. Paham dong? Nah. Baik, pindah poin berikutnya. Bab qaulillahi la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Bab ini ada kaitan dengan dua bab sebelumnya. Ini masih ada semuanya kaitan dengan kalamullah. Ini berkaitan dengan bantahan Imam Bukhari dan pembelaan Imam Bukhari terhadap dirinya yang dituduh mengatakan bahwasanya beliau berkata bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Padahal beliau memperinci apa yang diucapkan oleh qari dari ayat-ayat Al-Quran itu sekali lagi beliau perinci. As-sautul qari, suara-suara yang membaca, gerakan bibirnya itu adalah makhluk, bukan ghairu makhluk. Paham ya? Sedangkan ayat-ayat yang terdengar itu adalah kalam Allah. Itu intinya. Ini sekali lagi ada bantahan terhadap orang yang menuduh beliau bahwasanya beliau tidak membedakan mana itu makhluk dan bukan makhluk. Beliau ingin menyatakan kalam Allah, Al-Quran, kalau dibaca oleh Al-Qari itu harus dibedakan. Sautul Qari itu makhluk. Kemudian ayat yang terdengar itu adalah apa? Kalam Allah. Sama dengan mushaf misalnya. Mushaf tintanya garis-garis yang menghiasi atau ada hiasan-hiasannya atau muqaddimah depak misalnya, kertasnya, covernya itu makhluk. Sedangkan yang tertulis dari ayat-ayat Quran itulah yang namanya apa? Kalamullah, bukan makhluk. Itu yang beliau inginkan, yang beliau maksudkan. Cuma ada tuduhan orang yang tidak paham ucapan beliau bahwasanya beliau itu mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk seperti kelompok Jahmiyah. Padahal beliau sangat jauh dari hal itu. Maka beliau ingin menegaskan. Di antaranya dalam pembahasan ini Allah berfirman, la tuharrik bilisanaka. Jangan engkau menggerakkan lisanmu wahai Nabi ketika diajari oleh malaikat Jibril untuk menirukan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Beliau ingin mengatakan Rasul ketika menggerakkan lisan beliau itu makhluk. Bedakan antara af'alul ibad, perbuatan hamba menggerakkan lisan ketika membaca Al-Quran itu makhluk, itu af'alul ibad. Makanya beliau mengarang kitab judulnya apa? Khalqu af'ali al-ibad. Bahwasanya perbuatan hamba ketika membaca Al-Quran, gerakan lisannya, bibirnya, suaranya itu makhluk. Paham ya? Adapun ayat yang terdengar itu kalam Allah. Ini bab yang beliau ingin maksudkan bahwasanya bedakan antara yang dinisbatkan kepada Allah yang merupakan kalamullah dengan yang dinisbatkan kepada hamba yang itu merupakan perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu makhluk.
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Dan di antara perbuatan hamba, gerakan lisannya. La tuharrik bihi lisanaka. Dan kalau mau ditambahkan lagi, ini sebetulnya juga ada pembahasan kaitan dengan bantahan kepada kelompok Al-Jabariyah yang mengatakan manusia itu kayak apa? Bulu yang diterbangkan oleh angin, nggak punya kehendak untuk berbuat. Paham? Mereka menafikan perbuatan kehendak apa? Hamba. Kata mereka hamba itu nggak punya kehendak. Di sini Imam Bukhari mengatakan la tuharrik. Siapa yang menggerakkan lisan? Hamba itu sendiri. Gerakan lisan ketika membaca apapun, baca Al-Quran dan yang lainnya, itu perbuatan hamba. Dinisbatkan kepada hamba. Hamba yang punya kehendak untuk menggerakkan apa? Lisannya untuk membaca. Itu perbuatan hamba. Itu kehendak hamba. Paham? Jadi ini dua pembahasan yang berkaitan dengan sifat Allah dan berkaitan dengan iman kepada apa? Takdir. Paham? Rasul SAW ya dikatakan oleh Allah, jangan engkau wahai Nabi Muhammad menggerakkan lisanmu untuk cepat-cepat menghafalkan ayat Al-Quran. Ya la tuharrik bi lisanaka litajala bi fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami sudah membacanya baru tirukan. Paham? Nah, kata Imam Bukhari wa fi'lin nabiyyi. Fi'li ini ataf kepada babi qaulillah. Wa fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu yanzilu alaihil wahyu. Dan perbuatan Nabi ketika diturunkannya wahyu. Mana inti pembahasannya? Dari kata-kata tadi? Wa fi'lin nabi. Kata-kata la tuharrik dalam firman Allah tadi, jangan engkau menggerakkan lisanmu, kata Imam Bukhari, itu perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu makhluk. Sedangkan ayat yang beliau baca itu kalam Allah. Paham tuh? Nah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah berfirman hadits qudsi, ana ma'a abdi ma dzakarani. Allah berfirman, aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku. Kalau dibahas masalah al-ma'iyah, ini ma'iyah yang mana? Kebersamaan Allah yang apa? Ama au khassa? Al-ma'iyah al-khassa atau al-ama? Ana ma'a abdi. Kebersamaan Allah secara khusus. Ya karena apa? Khusus bagi hamba-hambanya yang mengingatnya, yang berzikir kepadanya. Kemudian intinya di sini, wa taharrakat bihi syafatah. Yang mana aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku dengan gerakan dua bibirnya. Wa taharrakat syafata. Ini inti yang ingin disampaikan Imam Bukhari, bahwasannya bedakan antara gerakan lisan hamba, bibir hamba ketika membaca Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Kalau gerakan lisannya itu perbuatan hamba, itu makhluk. Dan ini sudah kita sampaikan, kenapa Imam Bukhari kok memperinci sedangkan Imam Ahmad tidak. Taib ahsanta, sudah kita sampaikan bahwasanya Imam Bukhari kenapa memperinci pembahasan ini. Suara-suara qori, gerakan lisannya itu makhluk, tinta itu makhluk, ya. Sedangkan ayat yang terdengar itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena di zaman beliau ada sebagian orang yang juga menisbatkan kepada ahli sunnah salah paham dengan mengatakan tinta, suara qori itu ghairu makhluk, bukan makhluk.
Paham? Maka beliau memperinci, bedakan antara ayat yang dibaca, ayat yang tertulis itu kalamullah, bukan makhluk. Namun kertas, tinta, suara qari, gerakan lisannya, gerakan bibirnya, itu perbuatan hamba, itu makhluk. Paham ya? Baik, maka perlu diulang-ulang. Qala, Imam Bukhari berkata, haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana Abu Awana an Musa ibni Abi Aisyah an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi la tuharrik bihi lisanaka. Diriwayatkan sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah tadi surat Al-Qiyamah ayat 16. Qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddatan wa kana yuharrik syafatai. Kata Abdullah bin Abbas, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat amat ya kesusahan, ditimpa gundah gulana ketika turunnya malaikat Jibril kepada beliau mengajarkan Al-Qur'an. Wa kana yuharrik syafatai. Dulu Rasulullah SAW ketika didikte oleh Jibril untuk membaca Al-Qur'an, Iqra, ya. Beliau apa? Bersegera untuk apa? Cepat-cepatan mengikuti. Beliau apa? Yuharrik syafatai, menggerakkan kedua bibir beliau. Ini intinya. Bahwasanya ini perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi itu makhluk. Faqala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun berkata kepadaku, kepada Sa'id bin Jubair, ana uharrikuhuma laka kama kana Rasulullah yuharrikuhuma. Kata Abdul Abbas, aku akan menggerakkan kedua bibirku untukmu, kepadamu, sebagaimana Rasul dulu menggerakkannya. Intinya apa? Ini adalah perbuatan makhluk. Ya, sebagaimana nanti akan disampaikan juga. Contoh ya, seperti antum. Antum kalau ditanya, mana yang lebih antum sukai? Bacaannya Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya, Imam Masjidil Haram, dengan bacaannya misalnya Masjid Nabawi Imam Al-Hudayfi. Mana yang lebih antum sukai? Hah? Ini beda-beda, terserah selera. Kenapa? Ini masalah suara makhluk. Paham? Ayatnya sama yang dibaca. Misalnya mereka sama baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat-ayatnya kalamullah. Gak ada bedanya. Paham ya? Namun karena qari'nya beda seleraan antum. Paham? Ini yang menjelaskan juga bahwasanya suara-suara qari' makanya beda. Ayatnya sama. Paham tuh? Nah, ini juga berkaitan dengan ucapan Abdullah Abbas, aku akan menggerakkan lisanku. Gerakan lisan beliau, gerakan lisan Rasul, gerakan lisannya nanti Sa'id bin Jubair beda. Dalam artian apa? Itu adalah makhluk. Paham? Suara yang muncul dari apa? Suara mereka, dari gerakan bibir mereka beda. Paham tuh? Nah. Wa kan yuharrik syafatai faqala li Ibnu Abbas ana uharrikuhuma laka kama kana Rasulullah yuharrikuhuma. Faqala Sa'id ana uharrikuhuma kama kana Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Kata Sa'id bin Jubair, aku akan menggerakkan kedua bibirku sebagaimana Abdullah Abbas menggerakkan bibirnya. Faharaka syafatai. Kemudian Sa'id bin Jubair menggerakkan kedua bibir beliau. Ini semuanya adalah perbuatan makhluk. Paham? Gerakan lisan itu makhluk. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang tadi di zaman Imam Bukhari yang mengatakan gerakan lisan, suara itu bukan makhluk. Kata beliau ini makhluk. Gerakan apa? Lisan, gerakan kedua bibir, atau mereka menggerakkan kedua bibir mereka. Maka Allah turunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Baik, lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan ucapan Sa'id bin Jubair rahimahullah taala dari Ibnu Abbas tadi. Allah menurunkan firman-Nya la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi. Jangan engkau Nabi Muhammad menggerakkan lisanmu untuk engkau cepat-cepat menghafalkannya. Inna alaina jam'a wa qur'ana. Sesungguhnya tugas kamilah, kata Allah, yang mengumpulkannya dalam hatimu. Qala jam'uhu fi sadrika. Karena Allah yang menjamin
bahwasanya beliau akan pasti bisa menghafalkannya. Summa taqra'uhu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau sudah Jibril selesai membacakan untukmu, baru engkau membaca. Itu maknanya. Summa taqra'uhu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Qala fastama'a lahu wa ansat. Lalu Rasul pun setelah turunnya ayat ini, beliau mendengarkan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril dan mendengarkan dengan seksama. Summa inna alaina an taqra'ahu. Kemudian kalau sudah selesai Jibril membaca, maka bacalah, kami akan menjadikanmu hafal apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Fakana Rasulullah SAW idza atau Jibril istama. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril mengajari beliau Al-Quran, beliau mendengarkan dengan seksama. Intinya tadi kembali kepada bahwasanya Rasul ketika membaca Al-Quran, gerakan lisan beliau itu makhluk. Beda dengan ayat yang dibacakan itu adalah kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Faida intalaqa Jibril qara'ahu Nabi sallam kama aqra'ahu. Maka setelah Jibril pergi, Rasulullah SAW pun membacanya seperti yang diajarkan, didiktikan oleh malaikat Jibril. Dalam pembahasan ini sekali lagi ada dua masalah berkaitan dengan masalah Al-Quran, kalamullah, sedangkan gerakan lisan yang membacanya itu adalah makhluk. Kemudian pembahasan yang kedua, kalau mau ditambahkan, yaitu bahwasanya manusia ketika berbuat itu adalah dengan kehendaknya, meskipun kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Cuma intinya makhluk itu punya kasbun atau fi'lun, perbuatan yang dinisbatkan kepadanya. Bukan seperti kelompok Jabariyah yang mengatakan makhluk itu seperti robot, seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak, tidak dinisbatkan kepadanya perbuatannya sendiri. Paham, Tom? Baik, sedikit meyakinkan apakah antum salah paham atau enggak. Pembahasan bab sebelumnya tadi masalah al-hadath, sesuatu yang baru dari Allah. Ana tanya, apakah makna sesuatu yang baru dari sifat Allah itu artinya sebelumnya belum ada sama sekali, Allah tidak tersifati dengan sifat tersebut sama sekali? Paham pertanyaannya? Ana ulangi lagi. Ana khawatir gagal paham, salah paham. Jangankan di zaman kita sekarang, zaman Imam Bukhari ada yang maka perlu dites biar enggak gagal paham. Apakah kata-kata sesuatu yang hadas dari Allah itu, yang baru dari sifat Allah, itu maknanya memang sebelumnya Allah enggak tersifati dengannya? Betul ya, yakin? Enggak mencela-menceli? Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini lebih serak ana, biar tidurnya serak. Ana khawatir gagal paham, salah paham, bahaya. Apalagi zaman fitnah, dituduh macam-macam. Baik, yaitu tadi. Sebagaimana antum kembalikan kepada sifat kalam. Sifat kalam qadimun nau. Allah sudah tersifati sejak dahulu kala dengan sifat kalam. Paham? Namun kapannya Allah berbicara, ini sesuai dengan kehendaknya. Ada yang baru, ada yang lama. Paham? Nah, demikian pula al-khalaq. Allah tersifati dengan sifat khalaq sebelum Allah menciptakan makhluk. Paham tuh? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad biqaunihim lam yakun syai'an min sifatihi. Kata beliau, Allah selalu dan sejak dahulu tersifati dengan sifat-sifatnya, tidak ada tambahan sifat baru bagi Allah. Paham? Yaitu tadi, bahwasanya sifat Allah, al-kalam misalnya, sudah ada sejak dulu. Cuma kapannya Allah berbicara, ini sesuai dengan kehendaknya. Gak sama waktunya, gak sama pembicaraannya, antara Allah berbicara dengan Nabi Musa, dengan Allah berbicara nanti dengan penduduk padang mahsyar. Paham ya? Paham enggak? Baik, kalau paham alhamdulillah.
Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pembahasan ini? Kalau nggak tanya, cuma ada dua kemungkinan. Nggak paham sama sekali atau memang paham 100%. Ya. Insya Allah yang kedua antum ya. Iya, kadang nggak bertanya itu karena sudah bingung apa yang mau ditanyakan. Ya. Karena bingungnya dari awal sampai akhir. Insya Allah enggak ya. Betul? Betul nggak paham atau? Taib, wallahu a'lam, wafaqanallahu wa iyyakum jami'an. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.